Menyampaikan kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah sudah lama tidak bersilaturahmi ke Hidayatullah Ustaz. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktu untuk silaturahmi dengan jamaah Hidayatullah. Hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Khairin Suwaji LC MA. Beliau sehari-hari dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, dan dosen di beberapa perguruan tinggi. Dan juga sehari-hari membantu pesantren Al-Hasan, membantu mertua beliau Kiai Haji Ahmad Satori untuk mengurus pondok pesantren Al-Hasan di Jati Makmur. Beliau akan menyampaikan tema karena kita akan memasuki 10 hari terakhir, mulai nanti malam ke-20, beliau akan menyampaikan tema mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Kita akan melaksanakan Qiyamul Lail mulai malam Senin, Pak, malam 21. Jadi jadwal sudah kita susun untuk jadwal Imam Qiyamul Lail, dan juga ada beberapa ceramah kuliah subuh nanti di 10 hari terakhir itu. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Ini dalam rangka mengoptimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir. Dan juga bagi bapak-bapak yang ingin sahur di sini juga kita sudah siapkan, Pak. Jadi kalau yang mau ingin sahur di masjid ini silakan. Dan juga bagi ingin yang berinfak, baik berupa bahan makanan maupun uang, silakan saja Pak, disampaikan kepada pengurus, kepada saya, kepada Pak Maman, atau melalui kotak. Nanti kita akan gunakan untuk biaya itikaf kita selama 10 hari. Mari kita makmurkan masjid kita ini. Untuk besok hari, insya Allah yang akan menyampaikan ceramah adalah, karena baru pertama kali ke sini Pak, besok orangnya itu Dr. Haji Agus Setiawan LCMA. Kalau di YouTube itu Dai 5 benua Pak, jadi sudah dakwah ke 5 benua, lulusan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Mudah-mudahan besok kita dapat mengikutinya. Marilah kita buka taklim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu yang baik ini, marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang belum berkesempatan untuk hadir di masjid ini berjamaah di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah mudahkan segala urusannya sehingga dapat berjamaah di Masjid Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan sifauka sifaan la qadirus saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Pada Ustaz Khairin waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa kataba lana as-siyama fi syahri Ramadan wa hathana fil qiyami fi layali syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan
بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأخبر الله لنا سبحانه وتعالى عن أهمية هذا الشهر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Hidayatullah yang diberkahi Allah. Di awal pagi ini kita berdoa, bersyukur sekaligus berdoa. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon diberikan umur panjang, kesehatan dan juga kekuatan serta kesempatan sehingga dapat menjalani, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Doa pengkabulan ini penting Bapak Ibu, karena ada banyak orang yang diberi kemudahan beramal, tetapi tidak mendapatkan pengkabulan dari Allah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sesaat selepas selesai membangun fondasi Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, minta doa pengkabulan. Nabi membangunnya atas instruksi dari Allah, membangun rumah Allah, posisinya sebagai Nabi, tapi ketika sudah selesai berbuat, tetap berdoa, minta pengkabulan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina. Nah, ini dalil Qur'annya. Sementara kita ini bukan Nabi. Hampir enggak mungkin amalan Nabi itu enggak diterima. Apalagi dapat arahan langsung dari Allah. Wa idh yarfa'u, ketika mengangkat siapa Ibrahim al-qawaida minal bait, fondasi daripada Ka'bah, al-bait maksudnya rumah Allah. Wa Ismailu, ditemanin sama Ismail. Ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim bersama Ismail selesai menyelesaikan fondasi Ka'bah. Dia berdoa, Rabbana taqabbal, ya Allah terima ya Allah. Ini ibtihal. Betul-betul memohon kepada Allah supaya mendapatkan penerimaan. Nah ini wajar sebetulnya, karena memang kita nggak tahu amal kita ini diterima atau enggak. Yang menarik justru doa selepas ini, wa tub 'alaina, ya Allah ampunkan. Orang kalau minta ampun tuh habis salah kan biasanya. Ini orang habis buat pekerjaan baik,
Habis buat ketaatan tapi malah taubat. Justru para ulama menyebut doanya Nabi Ibrahim itu ekspresi pengkabulan amal. Jadi orang itu kalau amalnya itu diterima, itu ada sensitivitas di dalam diri. Enggak melakukan kesalahan pun, dia minta ampun. Apalagi kalau melakukan kesalahan. Nah, makanya Allah enggak menghendaki kita ini wurur dengan amal kita. Mentang-mentang kita udah banyak amal, sholat jamaah enggak tinggal, tarawih enggak tinggal, apalagi tilawah terus. Kemudian kita ngerasa kita jadi itu tanda kalau ada orang kayak begitu, tanda amalnya nggak diterima. Mana mungkin ada orang amalnya diterima tapi ada kesombongan dalam dirinya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam yang menjadi rujukan para ulama dari seluruh belahan dunia berbagai mazhab, dia mengatakan, "Rubama fatahallahu laka abwabal amal." Bisa jadi Allah membukakan pintu-pintu bagi kalian untuk mudah beramal. Bapak, kita bisa berbuat baik begini itu atas kehendak kita atau atas anugerah taufik dari Allah? Nah, tadi Pak Imam baca ihdinas siratal, selepas itu terusnya apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta. Itu adalah pengakuan bahwa Allah bahwa jalan yang lurus ini jalan yang kau anugerahkan kepada kami. Jadi kalau tadi subuh pagi-pagi itu kita datang ke sini, ini jalan lurus. Siapa ini? Siapa di balik semuanya ini? Engkau ya Allah, Engkau yang menunjukkan kami. Oleh karena itu enggak boleh kita ngerasa kalau ada tetangga enggak pernah kelihatan ke masjid, enggak boleh. Justru yang perlu kita bersyukur, kita dikasih nikmat oleh Allah. Betul nggak Pak? Ya kita ini nggak bisa sampai sini tuh kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Kita udah ngaku itu siratal ladzina an'amta. Artinya ada orang yang nggak dikasih nikmat oleh Allah merasakan nikmat jalan lurus ini. Makanya orang kalau makin memahami hakikat kelezatan iman ini, maka yang dihadapannya nggak ada yang lain memang kecuali di sana. Mohon maaf nih, kan kalau yang sebelah sini kayaknya sudah nggak muda kan? Mohon maaf saya nggak bilang tua, kayak muda. Tapi bisa sampai sini coba. Sementara ada yang kekar badannya, fisiknya kuat, tapi nggak sampai sini. Nah, syukur. Allah itu, kita udah ngaku nih, kita udah baca, cuman nggak tahu apakah maksud kita sampai ke situ apa enggak. Siratal ladzina an'amta. Sirat ini jalan ya Allah, alladzi an'amta yang kau anugerahkan ya Allah alaihim ke atas orang-orang. Jadikan kami seperti orang-orang itu ya Allah. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang kau berikan kenikmatan itu ya Allah. Ini artinya bahwa nikmat iman dan kelezatan Islam ini adalah anugerah dari. Dan Pak Imam juga sering kalau khutbah, may yahdihillahu fala wa may yudlil fala. Maka kenikmatan ini enggak boleh enggak. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah babul qabul. Ada orang yang diberi kemudahan untuk melakukan amal kebaikan, walam yaftah laka abwabal qabul. Tetapi Allah tidak membukakan pintu bagi kalian, pintu kemakbulan. Dan inilah makanya kita perlu doa. Ini makanya kita perlu berdoa. 10 hari ke depan, mudah-mudahan kita diberi inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda
ibadah yang 20 hari yang sudah kita lakukan ini diterima, ini 10 hari yang terakhir jadi semakin maksimum. Kenapa? Sebab di saat kita melakukan amal kebaikan dan diterima, keimanan kita akan naik. Dan kalau sudah naik, kira-kira tambah semangat atau tambah lemes? Kalau imannya naik, kira-kira tambah semangat atau tambah lemes? Nah, jadi kalau ada orang ibadahnya itu tambah semangat, berarti tandanya imannya lagi di. Yang membuat amalnya itu naik adalah amal al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ini sahurnya pakai sambal goreng tadi, Pak. Yazidu bitta'ah, naiknya dengan ketaatan. Jadi kalau orang itu semakin taat, maka imannya dia seperti charging, seperti ngecas, naik dia, makin full. Dan yang kusubil maksiyah, dan turunnya dengan kemaksiatan. Sehingga nggak lagi ada orang ngaku amalnya diterima, tapi makin kesini makin lemah. Nggak bisa diterima secara logis maupun secara syar'i. Ada orang ngerasa amalnya diterima, tapi makin kesini makin lemes. Nah, makanya kenapa ada konsep husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu kan pengakhiran yang baik. Kalau akhirannya baik itu semangat apa lemes? Nah, ini seperti bapak-bapak nih. Saya nggak tahu apakah dulu ketika muda masih seperti semangat seperti sekarang. Saya nggak tahu. Karena ketika bapak muda saya belum ada. Ya kan? Tapi yang sekarang lagi semangat. Maka kita harapnya, ya itu husnul khotimah. Itu artinya yang kemarin-kemarin mungkin problem, tapi kemudian pelan-pelan, tambah baik, tambah semangat. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menginginkan akhir dari bulan Ramadan ini juga pengakhirannya yang baik. Nah, itulah makanya kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di 10 hari terakhir. Supaya apa? Bapak, kalau Lailatul Qadar itu ditaruh di 10 hari pertama, Pak. Kira-kira 10 hari kedua Masjid Hidayatullah itu masih ada orang apa enggak? Ngerasa udah dapat. Ya, kalau 10 hari pertama masih tahanlah saya. Sama seperti ketika warung-warung itu 10 hari pertama masih tutup itu. Para pengusaha itu paham juga. Kalau saya buka nggak ada yang beli, Ustaz. Masih pada puasa. Tapi kalau sudah masuk ke 10 hari yang kedua, sayang kita nggak buka. Nggak dapat laba kita. Kenapa? Karena memang peminatnya sudah banyak. Nah, makanya rahasianya kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di 10. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan, orang yang bisa berhasil mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang dari awal, pertengahan, semangat sehingga qabul amalnya, masuk ke 10 hari yang ketiga dia ready, betul-betul strong. Tip top dia punya kekuatan keimanan sehingga kuat. Dipaksa-paksain tuh Pak, nggak bisa juga kalau orang tuh, ya. Dipaksa-paksain itu nggak bisa kalau nggak dari awal itu tap begitu. Nah, ini urgensi pertama. Kenapa kita ini harus ngomongin 10 hari terakhir? Yang pertama karena di situ ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu nampaknya dari pembacaan kita tidak bisa didapat kalau orang itu ujuk-ujuk iktikaf sementara kemarin-kemarin nggak puasa, kemarin-kemarin nggak taraweh, nggak bisa. Nah, jadi teorinya itu bisa kita logiskan gitu. Kenapa? Meskipun kita nggak dikasih tahu Lailatul Qadar itu kapan.
Ya. Yang kedua, kenapa 10 hari terakhir? Kenapa itu begitu kita perlu omongin? Karena puncak dari ibadah itu terjadi pada 10 hari terakhir ini. Sehingga Ibunda Aisyah pernah menceritakan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir, ketika Nabi itu masuk di 10 hari terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua, syadda mi'zarahu, dia tali kuatkan sarungnya. Dia ikat sarungnya dengan kuat. Dan yang ketiga adalah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istri dan anak-anaknya, menantunya untuk menghidupkan waktu Ramadan. Nah, oleh karena itu, jika seandainya pertanyaannya apa amalan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan 10 hari dari terakhir bulan Ramadan, yang pertama, puasa udah jelas lah, nggak usah diomongin, karena dari awal juga udah puasa. Yang pertama adalah memperkuat dan memaksimalkan hubungan kita dengan Al-Quran. Kenapa demikian, Bapak? Ibu? Karena kemuliaan Ramadan itu terdapat pada Al-Qur'annya. Jadi kemuliaan Ramadan itu bukan pada puasanya, meskipun kalau kita nggak puasa nggak dapat kemuliaan. Tetapi substansi daripada bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Bapak yang saya muliakan, kalau seandainya ada pertanyaan, mana yang lebih dulu ada, Al-Quran atau puasa? Puasa. Sekali lagi, ibu-ibu belum jawab. Mana yang lebih dulu ada? Puasa atau Al-Quran? Nah, oke. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tahu puasa Ramadan dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapatnya dari mana? Melalui apa? Kapan itu ketemunya? Surah Mi'raj salat. Oke. Pada saat itu sudah ada turun Al-Quran belum, Pak? Belum ada. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 12 setelah kenabian. Artinya setahun terakhir sebelum Nabi hijrah. Itu Isra Mi'raj. Nah, kalau begitu sudah ada Al-Quran belum waktu itu? Belum ada. Al-Quran itu turun dimulai daripada peristiwa Gua Hira. Iqra. Sementara jarak antara Iqra dengan Isra Mi'raj itu 12 tahun. Dari sini kira-kira sudah bisa disimpulkan belum? Mana yang lebih dulu ada, Al-Quran atau puasa Ramadan? Al-Quran. Puasa Ramadan. Iya. Iya.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu yang pertama ya, Bapak simpulin sendiri ya. Saya enggak perlu menyimpulkan. Bapak Ustaz bisa menyimpulkan. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Bulan Al-Quran itu bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai panduan hidup. Kapan diturunkannya itu? Kapan diturunkannya? Pada bulan Ramadan. Selepas itu ayat meneruskan, faman syahida minkumus syahra. Siapa yang hidup pada bulan Ramadan, falyasum, puasa. Kalau gitu pertanyaannya, ketika Al-Quran diturunkan itu sudah ada puasa belum? Ini artinya bahwa Al-Quran itu ada dulu. Baru oleh karena itu siapa-siapa yang hidup pada bulan Ramadan, falyasum, puasa. Jadi baik secara historical maupun secara redaksi ayatnya, memang lebih dulu Al-Quran daripada puasa Ramadan. Dua. Betul enggak? Betul. Nah oleh karena itu selama 15 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, itu Nabi belum berpuasa Ramadan. Karena perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan pada tahun kedua hijrah. Artinya 2 tahun selepas Nabi itu menetap di kota Madinah. Di Mekahnya 13, di Madinahnya 2. 13 campur 2 berapa? 15 tahun Nabi itu membawa Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi pada saat itu belum ada perintah untuk puasa Ramadan. Nah jadi oleh karena itu, yang utama dari Ramadan ini bukan puasanya. Meskipun kalau kita nggak puasa nggak dapat keutamaan. Tetapi yang jauh lebih substansi pada bulan Ramadan itu adalah Quran. Sehingga ulama menyebutnya syahrul Quran. Bapak, 12 bulan yang kita kenal sekarang dengan nama bulan kalender Islam itu, sesungguhnya dia diciptakan, dirumuskan oleh orang Quraisy jauh sebelum Nabi lahir. Ini alasan yang ketiga. Orang dahulu itu punya bulan. Dan nama-nama bulan itu diambil daripada momentum. Entah musim, entah peristiwa di sekitar orang-orang Quraisy pada waktu itu. Samalah seperti setiap kaum, setiap bangsa itu punya penanggalan. Dan biasa nama-nama bulannya itu diambil dari kehidupan mereka. Maka kalau nanti kita perhatikan, saya nggak akan mengartikan nama 12 bulan itu ya. Tetapi saya ambil misalkan yang paling mudah itu Robi. Robi itu musim semi. Robi. Musim semi. Nah musim seminya itu ada yang pertama, ada yang kedua. Ada 2 musim sehingga disebut Rabiul Awal sama Rabiul. Ada satu lagi musim dingin. Dingin banget. Bahkan kalau ada air tidak perlu dipakai ditaruh di freezer. Ditaruh di meja aja jadi beku. Maka musim pada ketika itu bulannya dinamakan Jumud, Jumad, Jamad. Jadi Jamadil awal dan ada Jamadil akhir. Jadi nama 12 bulan itu yang merumuskan bukan Nabi. Jauh sebelum Nabi itu lahir itu dah ada. Makanya kalau ada sejarah, siapapun yang menulis sejarah tentang Arab, ketika ditanya kapan Nabi itu dilahirkan, maka jawabannya adalah 12 Rabiul Awal. Dia punya bulan, tapi belum punya tahun. Sehingga tahunnya disebut tahun. Kenapa tahun gajah? Karena di saat Nabi itu dilahirkan, satu putaran musim, ada peristiwa yang fantastis.
kedatangan pasukan Abraha dengan membawa pasukan gajah. Sehingga disebut tahunnya tahun gajah. Barulah ketika Umar begitu terus sampai Nabi lahir, sampai Nabi diangkat, sampai kemudian Nabi wafat. Punya bulan tapi nggak punya tahun. Sampai kemudian Umar menjabat sebagai khalifah. Pemimpin pada ketika itu, kumpulkan para sahabat. Kita perlu sebagai sebuah peradaban yang sudah besar, kita perlu memiliki sistem kalender Islam. Maka diskusi para sahabat-sahabat senior itu barulah kemudian ditentukan penghitungannya bukan dari lahirnya, bukan dari wafatnya Rasulullah, tetapi dari hijrahnya Nabi. Sehingga sekarang disebut namanya tahun. Kalau seandainya Ramadan itu tidak menjadi bulan tempat Allah turunkan Al-Quran, menjadi bulan waktu diturunkannya Al-Quran, kira-kira Ramadan istimewa apa enggak? Jakarta ini Pak, sebelum merdeka namanya Jayakarta, namanya Sunda Kelapa, ya kan? Ada nama lain enggak? Betawi itu etnis Pak. Nah, Batavia, betul. Batavia, Jayakarta sama Sunda Kelapa. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, Jakarta itu begitu istimewa. Dan pada akhirnya dipilih menjadi ibu kota. Sebabnya apa? Apa? Hah? Yang kenceng Pak, dapat hadiah Pak. Oh iya, pusat pemerintahan itu sebab kenapa dia dilantik menjadi ibu kota. Sebabnya adalah karena Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta. Betul nggak? Sehingga istimewanya tempat dan istimewanya waktu itu yang menentukan adalah peristiwa. Kalau seandainya Bung Karno sama Bung Hatta itu memproklamirkan tidak di Jakarta, kira-kira Jakarta istimewa apa enggak? Sama seperti Tegal, sama seperti Banjar, sama seperti mana? Bukit Tinggi dan seterusnya. Ya Ramadan ini dari dulu udah ada. Kalau seandainya dia tidak menjadi tempat turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran, maka Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Bulan Rejab, bulan apa lagi Rabiul Tsani, bulan apa lagi Sya'ban dan seterusnya. Bapak-bapak juga pasti punya hari-hari yang istimewa. Meskipun 360 itu semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Tetapi dari 360 itu pasti ada hari yang istimewa. Dan penyebabnya karena ada peristiwa istimewa di situ. Betul nggak? Pak Baji, hari apa yang istimewa Pak? Hari lahir apa hari pernikahan? Atau hari ketika diangkat menjadi gitulah. Ramadan itu juga gitu. Jadi kalau nggak ada peristiwa turunnya Al-Quran, maka Ramadan itu juga biasa saja. Justru karena ada peristiwa istimewa itulah kemudian Allah kemudian syariatkan puasa. Maka tadi ayat bunyinya syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Oleh karena itu Ramadan jadi istimewa dan gara-gara istimewa faman syahida minkumus sahra falyasum. Maka siapa yang menjumpai bulan Ramadan, masih hidup di bulan Ramadan, puasalah dia. Sama seperti kenapa kemudian Jakarta dilantik menjadi ibu kota, karena ada yang istimewa. Kalau enggak ya sama seperti daerah-daerah yang lain. Nah oleh karena itu, kalau seandainya ada amalan untuk memaksimalkan di 10 hari terakhir ini, tidak ada amalan yang melebihi kita semakin dekat dengan Al-Quran. Tadi udah disebut ada Qiyamul Lail. Berarti ini artinya apa di sebalik Qiyamul Lail itu? Imamnya hafiz Quran enggak? Nah, itu. Kalau kulhu lagi, ya kita pun udah biasa. Artinya ketika bulan Ramadan ini, kita menjadi dengar firman-firman Allah yang tidak biasa kita baca.
Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bal wa min ajalli maqsudi salatit tarawih hatta yasma'al muslimuna kalam Allah. Kalau ada tujuan terbesar dari pensyariatan salat tarawih itu supaya kaum muslimin bisa mendengar ayat-ayat Allah secara lebih intensif. Di luar bulan Ramadan mah yang dibaca ya, kalau enggak kulhu ya inna. Kalau enggak kulhu ya inna, bagus-bagusan dikit wa syamsi wa duhaha. Tapi kalau bulan Ramadan imam yang hafid kita cari. Kita mengakui kelemahan diri enggak memiliki hafalan. Maka di belakang kita dengar ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Kan jadi dengar sekarang telinga kita ini surah apa ini? Ini bulan puasa, nggak ada wedang jahenya. Nah itu pertama Pak ya. Jadi Quran harus lebih dekat. Nggak ada yang. Nah oleh karena itu sebagian para ulama menyarankan waktu harus lebih banyak ibadahnya. Ibadah apa itu maksudnya? Ya membaca Quran itu. Mau ibadah apa siang-siang? Para ulama menasihatkan kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, maka kemudian dia memperbanyak ibadah. Nah kalau ibadah kan kerja juga ibadah. Di luar bulan Ramadan juga ibadah kita. Nah, gitu. Jadi maksudnya apa? Ya Quran itu. Ketika ibunda mengatakan Rasul itu ketika malam, ketika masuk bulan Ramadan di 10 hari terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Itu dipakai untuk apa Iman? Ngopi, main catur. Berarti ya Quran itu. Kalau seandainya ada qiyamul lail, ya panjang. Apa itu? Ya Quran itu. Nah Ustaz, saya ini udah gak muda lagi. Lidah saya juga udah keluh baca Quran itu. Gimana? Cari handphone Pak. Minta anak cucu menantu belikan data yang banyak. Cari di situ YouTube. Tapi yang tilawah. Dengerin. Karena ternyata meskipun mendengarkan itu juga perlu kesabaran. Apalagi baca sendiri. Nah ini trik ya. Sama kan kalau kita nggak hafal ya kita dengerin Pak Imam. Tapi kalau di rumah siapa imamnya kan nggak ada, nggak waktu sholat ya udah pakai itu. Kalau takut ganggu cucu, kalau bisa didengerin di semua ruangan kalau bisa. Tapi kalau enggak ya handphone aja didengerin sendiri sambil duduk ke sambil apa. Al-Quran. Jadi ahya lailahu itu ya dengan Quran. Kalau zikir ialah zikir. Di luar bulan Ramadan pun juga udah biasain zikir. Nabi istighfarnya sehari berapa. Kemudian mengucapkan zikir-zikir yang lain berapa. Tapi ketika Ibunda Aisyah mengatakan ahya lailahu itu Quran. Wasyadda mi'zarahu. Artinya pada malam 10 hari terakhir itu menghindari. Meskipun halal. Menghindari untuk tidak berhubungan dengan pasangan. Sebab nanti kalau sudah berhubungan sama pasangan itu nanti mandinya sampai pagi lagi. Betul nggak Pak? Nah itu maksudnya. Sehingga sebagian ulama itu memang tidak menyarankan untuk berhubungan. Kalau bisa jangan berhubungan dulu. Jadi bukan berarti nggak boleh. Tetapi dampaknya nanti kalau orang sudah berhubungan, dia pasti capek kan? Dan kalau udah begitu nanti dia akan sampai pagi. Dia itu dalam keadaan junub. Dan dengan begitu maka nanti malamnya jadi nggak hidup lagi. Hidup sebentar habis itu tidur. Iya kan? Wa aiqadha ahlahu, sebaliknya dibangunkan anak istri keluarganya. Untuk apa? Ya untuk Al-Quran. Makanya kalau bisa kita simpulin yang pertama itu adalah Quran.
Yang kedua ya diperbanyak qiyamul lailnya. Itu pun juga gara-gara Al-Quran. Dan kalau zikir yang paling baik itu, wirid yang paling baik itu juga wirid Al-Quran. Makanya kenapa misalkan Pak Imam Syafi'i itu diriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta Imam Malik, itu dalam sehari dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari. Mungkin nggak mungkin itu? Sama seperti orang yang nggak, masa mungkin sih sehari 1 juz kayak gitulah. Ya nggak, kalau kita dengar ada orang yang sudah biasa 1 hari 1 juz saja udah kaget kita. Begitu juga lah kita kaget. Jangankan kok yang 1 hari 2 khatam, 1 hari 1 juz aja kita udah salut sama orang kayak begitu. Betul nggak? Imam Syafi'i hafal, merem gitu dapat 1 juz. Nah kalau kita merem betulan. Iya enggak? Nah. Dan ternyata bukan hanya Imam Syafi'i, Pak. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan ini pasti kedudukannya lebih dong. Karena Utsman bin Affan kan sahabat. Imam Syafi'i kan abad ke-1. Dia disebutkan Utsman bin Affan menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat sholat witir. Witir itu kan bisa 1, bisa 3, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Namanya juga witir. Itu kira-kira dibaca beneran atau langsung sepintas gitu, Pak? Set gitu. Kalau kita sepintas itu, langsung teler, langsung tidur itu. Set gitu kan. Tahu-tahu ngantuk sama tidur tipis. Dan Rasulullah, Jibril itu datang menjumpai Rasulullah untuk memurajaah, mereview wahyu yang pernah disampaikan oleh Nabi itu pada bulan Ramadan. Dan di saat tahun terakhir sebelum Nabi wafat, tiap malam Jibril datang. Dan di 10 hari terakhir, setiap malam 1 khatam dikali. Satu kali hatam di murajaah sama Jibril. Setiap malam. Jadi memang ya Ramadan ini Quran. Ramadan itu Quran. Ya, tapi Qurannya ada yang berbentuk tilawah, ada yang berbentuk apa tadi? Qiyamul lail, tahajud, ada juga yang berbentuk dalam bentuk zikir. Makanya kalau kita ini dapat doa dari Habib ini, dari Kiai ini, dari Mbah ini, ya itu baik semua. Tapi nggak ada yang ngalahin baiknya wirid yang kita ambil dari Al-Quran. Lah kan kalau Habib tadi kan dia yang menyusun. Iya nggak? Tapi kalau Quran siapa yang nyusun? Nah, jadi maksud saya bukan saya ini merendahkan doa yang kita dapat dari Habib. Oh enggak, mulia itu. Tetapi kalau ngomong soal kemuliaan gara-gara yang menyusun, mesti dong Al-Quran lebih mulia. Karena Al-Quran yang menyusun adalah Allah. Maka bagi orang gak begitu pusing soal doa siapa. Kenapa? Saya udah punya wirid yang hebat dari semuanya itu. Tapi ya boleh juga kalau dapat dari Habib Fulan bin Fulan, dapat Kiai Fulan bin Fulan, dari Mbah Yai ini, ya boleh aja. Namanya juga doa. Jangankan kok dari Pak Kiai, orang kita bikin doa sendiri juga boleh. Ya Allah selamatkan anak saya di perjalanan. Doa itu kan, wirid juga itu kan. Nah tetapi di selain daripada itu Nabi juga disebut orang yang dermawan ketika bulan Ramadan. Kata Ibunda Aisyah, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan. Gak ada orang yang melebihi kedermawannya Nabi. Wa kana ajwaduhu yakunu fi Ramadan. Dan kedermawannya Nabi yang paling dahsyat itu ketika bulan Ramadan. Dan secara khususnya hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang menjumpai Nabi. Dan kapan itu? Di 10 hari terakhir. Sehingga Islam itu tidak mengajarkan kita menjadi seorang rahib yang menghabiskan seluruh kehidupannya di masjid. Tetapi dia juga tahu kemanusiaan.
tahu kontribusi sosial dengan melalui kedermawanannya. Saya sebutkan ada beberapa riwayat bagaimana Nabi itu dulu dermawan. Ya, bagaimana Nabi itu dulu dermawan. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah mengatakan tidak kalau ada orang itu perlu sama dia. Padahal kita tahu Nabi itu pernah pulang, nyampe rumah pengen sarapan, nanya ke Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah nggak ada sarapan. Tapi sosok yang seperti ini nggak pernah mengatakan enggak kalau orang itu perlu. Hingga kadang-kadang Nabi itu tamunya disuruh istirahat sebentar, kemudian Nabi keluar menjumpai sahabat-sahabatnya. Siapa yang pada siang hari ini bisa nemenin tamu saya untuk makan? Siapa yang malam ini nanti bisa menghormati tamu saya tidur? Sampai segitunya. Karena Nabi nggak mau bilang tidak. Sehingga Abu Bakar sama Umar itu terus berebut dulu-duluan untuk menghormati tamunya Nabi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ini pernah pakai ini Pak, apa namanya ini? Surban. Surban ini dikasih hadiah dari Yaman. Dipakai ini Pak. Dan kebetulan agak kasar ininya surbannya. Sama orang Badui itu ditarik Pak, dari belakang. Sat. Namanya orang Badui kan. Orang Badui itu punya, dia kata orang nggak punya aturan. Tapi kata saya punya aturan, tapi aturan dia. Ijazah tuh Pak, kalau di tempat kita itu kan kita laminating rapi gitu Pak ya. Kalau di Arab Pak, ijazah itu dibolongin cekrek gitu Pak. Ijazah. Itu Badui sekarang, apalagi Badui dulu. Ditarik sampai lehernya Nabi itu terasa membekas merah. Cuman sekedar pengen minta aja ini. Para sahabat di sekelilingnya udah marah tuh, udah pengen nonjok aja tuh. Tapi sama Nabi, apa yang kamu inginkan? Nah, pengen ini udah diantisipasi. Makanya Bapak jangan mudah muji orang, Pak. Sebab kalau muji orang tuh nyusahin. Kalau dia tahu hadis tersebut, Nabi itu kalau dipuji barangnya dikasih. Jadi kalau Bapak muji seseorang dan orangnya tuh tahu Nabi kayak begitu, dibikin susah dia. Surbannya bagus, kalau itu pasti dikasih langsung ke saya itu. Makanya jangan muji orang. Jangan mudah muji orang. Karena kalau orang tahu bagaimana dulu kedermawannya Nabi, setiap kali barang yang dipakai Nabi dipuji, langsung dikasih ke orang. Makanya saya itu nggak berani pakai baju yang bagus-bagus. Takut dipuji. Dan tanggung jawab orang yang dipuji itu harus ngasih. Dan kemudian yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Rasulullah memberikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Hadis dan 100 ekor unta kepada sahabat Uyainah radhiyallahu anhu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan kayak begini, Masya Allah ya. Orang zaman dahulu itu diketahui kayanya itu bukan dari aset, tetapi dari pemberian dan kedermawanannya. Tapi kalau orang sekarang enggak Pak. Asetnya banyak, kelihatan banyak, tapi ketika ada apa-apa, sedikit yang ngasihnya. Nah, kalau zaman dahulu itu, Abu Bakar diketahui kaya, Umar diketahui kaya. Itu bukan dari aset yang terlihat, tetapi dari sedekah dan kedermawanan yang dirasakan oleh masyarakat itu. Nah, jadi intinya di akhir 10 bulan Ramadan itu ya dua. Yang pertama dimensi dengan Allahnya melalui apa tadi? Melalui Quran dengan beragam aktivitas kequranannya, dan yang kedua adalah dengan dimensi kemanusiaan, berbagi, dermawan. Sehingga Ibunda Aisyah menyebutkan itu kedermawanan Nabi itu jauh lebih laju daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu kan kencang tuh, nggak putus satu. Yang kedua itu kencang. Nah, kedermawannya Nabi itu lebih kencang dari angin yang berhembus itu. Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Jadi Quran dulu atau puasa dulu, Pak?
Iya, silakan. Baik, pertanyaan nomor 2 saya belum bisa mencerna. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih baik doa sebelum berdoa kan? Berdoanya sebelum atau setelahnya? Kalau sebelum melakukan perbuatan itu namanya niat. Ya, jadi ya boleh aja sih orang berdoa sebelum melakukan sesuatu, mudah-mudahan pekerjaan saya dimudahkan, ya boleh-boleh aja. Ya. Tetapi ketika doa dilakukan selepas perbuatan itu selain pengharapan juga ketawakalan. Jika perbuatan itu disebut sebagai ikhtiar, maka doa itu adalah bentuk daripada ketawakalan. Jadi kira-kira konsepnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu petunjuk atau hidayah gitu maksudnya. Hidayah itu bahasa agama. Sementara kalau petunjuk ini kan bahasa kita. Dan hidayah itu lebih luas komprehensif maknanya daripada sekedar petunjuk. Ada dua hidayah. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu adalah sifatnya adalah hidayah yang memberi panduan, memberi arahan, memberi peta, memberi jalan petunjuk. Itu namanya hidayatul irsyad. Nah, tetapi yang kedua ada hidayatu apa disebutnya? Hidayatu taufik. Hidayatu taufik itu adalah sebuah ketentuan yang dicampakkan oleh Allah ke atas hati seorang hamba untuk melakukan peta tadi. Jadi yang pertama itu petanya, kemudian yang kedua itu kehendak untuk mengikuti peta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu mengkomunikasikan dua itu. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Quran itu petunjuk, roadmap, jalan menuju keselamatan, tetapi pada saat yang sama juga hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngikutin peta tadi. Gitu kira-kira Pak. Zaman semakin modern itu, signboard di jalan-jalan itu kan makin lengkap. Benar enggak? Itu namanya hidayatul irsyad. Tetapi pengguna jalan itu kan enggak semuanya nurut, Pak. Ada yang nurut, ada yang enggak. Nah, yang nurut itu namanya hidayatul taufik. Dia tahu ada jalan, ada petunjuk, ada signboard, ada tanda jalan, dan dia taati. Itu namanya taufik. Hidayatul taufik. Yang ngelanggar, kira-kira dia tahu atau enggak? Tahu juga kan, tapi ngelanggar. Mungkin adalah yang enggak kelihatan gitu. Ya, itu kira-kira Pak jawaban saya. Udah lebih 2 menit.